Saudara, heli terbang dari kota Jambi menuju ke kota Sungai Penuh pada pukul 9.30. Helikopter ini, saudara, dengan registrasi P3001. Dan saudara, kita ke informasi selanjutnya terkait dengan 2 WNI yang sempat dinyatakan hilang saat gempa Turki ditemukan meninggal dunia. Jenazah keduanya ditemukan tertimbun reruntuhan apartemen di Diyarbakir, Turki dan akan dipulangkan ke tanah air pada 22 Februari mendatang. Tim penyelamat menemukan 2 jenazah WNI korban gempa Turki di wilayah Diyarbakir, Turki. Jenazah 2 WNI atas nama Irma Lestari asal Lombok dan Niwayan Supini asal Bali yang sempat dinyatakan hilang ditemukan di reruntuhan apartemen Galleria Residence, tempat keduanya menetap. Penemuan 2 jenazah WNI ini dikonfirmasi Duta Besar Republik Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal. Kita libatkan tim DVI Polri yang melakukan identifikasi final sehingga terkonfirmasi bahwa keduanya sesuai dengan data yang kita miliki. Saya sendiri sudah langsung menghubungi keluarga, baik keluarga di Jawa, di Lombok maupun di Bali, keluarga dari 2 WNI yang meninggal dunia tersebut. Kami semua ikut menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam atas meninggalnya 2 WNI kita ini. Duka mendalam dirasakan keluarga korban Irma Lestari di Lombok Barat. Keluarga berharap jenazah Irma segera dipulangkan untuk dimakamkan di kampung halamannya. Di tempat daerahnya yang asli. Karena kebetulan tugas kita dari Lombok juga. Alhamdulillah, syukur ditemukan jenazahnya. Itu kami akan terima. KBRI Ankara berencana memulangkan 2 jenazah WNI pada 22 Februari mendatang. Cindy Permadi, Bondan Wicaksono, Fitri Rahmawati, Kompas TV, Lombok Barat, dan Turki. Saudara, 2 warga negara Indonesia asal Bali dan Lombok Barat menjadi korban gempa magnitudo 7,8 yang menerjang Turki pada 6 Februari lalu. Untuk lebih lengkapnya, kita tanyakan kepada Duta Besar Indonesia untuk Turki, lalu Muhammad Iqbal. Selamat malam, Pak Dubes, waktu Indonesia. Selamat malam, Nilu. Iya, Pak Dubes, KBRI ini sempat kehilangan kontak dengan 2 WNI itu, tapi kemudian ditemukan dalam kondisi meninggal. Bagaimana ceritanya, Pak Dubes? Ya, kita kan punya data mengenai WNI kita yang tersebar di area sini. Begitu terjadi gempa pada tanggal 6 itu, hal pertama yang kita lakukan adalah untuk establish kontak dengan semuanya. Dan dari awal memang semua bisa terhubung, semua berhasil kita kontak kecuali 4 orang. Belakangan yang 2 orang kita temukan di Hatay karena handphonenya rupanya hancur sehingga dia tidak bisa komunikasi. Nah, terakhir hanya tinggal tersisa 2, yaitu Niwayan sama Irma yang belum berhasil kita kontak. Namun dari komunikasi kita dengan beberapa sepatrapis lain yang tinggal di daerah yang sama, mereka berkeyakinan bahwa Niwayan dan Irma pada saat gempa itu berada di apartemennya. Unfortunately, apartemen yang disebutkan itu adalah salah satu apartemen yang mengalami runtuh total. Tapi sampai tanggal 15 kita menunggu informasi dari SAR Turki yang melakukan operasi di Diyarbakir, namun kita belum dapat informasi karena memang gedungnya besar dan jumlah tim SAR di sana minimum. Sehingga kita putuskan tanggal 16 dipimpin oleh Direktur Pelindungan WNI, kita kirim tim SAR sendiri dari tim Charlie Basarnas untuk membantu tim SAR yang beroperasi di situ. Tanggal 17 kita berhasil menemukan kedua jenazah itu dan butuh waktu sekitar 1 hari untuk melakukan identifikasi, termasuk dengan melibatkan DVI Polri yang kebetulan sedang berada di Hatay saat ini. Jadi 2 WNI yang meninggal dunia ini ditemukan oleh Basarnas Indonesia ya? Oleh Basarnas ya, Pak? Bersama tim yang lain lah. Bersama tim yang lain. Kita masukkan juga berdasarkan hasil dari tim Basarnas SAR yang sebelumnya. Pak Dubes, dengan penemuan 2 orang ini, apakah masih ada warga negara Indonesia yang masih dalam pencarian sekarang? Insya Allah tidak ada. Ini adalah yang terakhir yang uncontactable dan dengan 2 ini berarti 4 total WNI kita yang meninggal dunia di dalam musibah gempa kali ini. Oke, apakah KBRI juga sudah menghubungi pihak keluarga di Indonesia untuk terkait dengan kapan pemulangannya dan bagaimana prosedurnya nanti? Sudah, saya langsung yang menyampaikan berita duka ini kepada keluarga, baik keluarga di Jawa, di Bali, dan di Lombok. Dan kebetulan kan saya orang Lombok ya, jadi bisa langsung menyampaikan itu dengan emosional yang lebih dekat dengan keluarga di sana. Intinya kami sampaikan bahwa
kedua WNI ini meninggal secara terhormat. Mereka adalah pahlawan divisa, mereka adalah orang yang sangat dihormati di tempatnya, dan kita pastikan bahwa keluarga tidak perlu pikirkan apa-apa. Pemerintah yang akan memulangkan jenazah dari Adana sampai ke tempat yang Kapan dipulangkan, Pak Dubes? Kita akan pulangkan dengan pesawat kemanusiaan pada pesawat khusus pada tanggal 22 dini hari, dan insya Allah akan tiba 22 sore atau malam di Jakarta. Kemungkinan baru kita transfer ke Bali dan ke Lombok tanggal 23. Oke, Pak Dubes, setelah penemuan 4 orang, tadi Anda menyebut bahwa sudah tidak ada lagi warga negara Indonesia yang hilang kontak sampai dengan saat ini. Kondisinya bagaimana, Pak, setelah peristiwa yang terjadi atau gempa yang terjadi ini? Sekarang mereka bagaimana? Apa kemudian fokus dari KBRI juga untuk warga negara Indonesia yang menjadi korban? Begini, teman-teman yang menjadi korban ini kan yang berhasil kita evakuasi 128. Nah, yang dari 128 ini kita tawarkan siapa yang mau pulang karena sulit untuk memulai hidup baru lagi di sini. Ada sekitar 70-an orang yang mungkin akan pulang dengan pesawat yang sama dengan jenazah ini nanti. Kemudian sisanya akan terus melanjutkan studi, terus bekerja di sini. Semua permasalahan mereka satu persatu kita identifikasi. Ada yang hilang paspor, kita ganti paspornya. Ada yang kehilangan akses ke perbankan, kita bantu hidupkan perbankannya. Nah, masih ada sekitar 200-an yang juga tinggal di daerah yang terdampak gempa, tetapi mereka sudah punya safe house. Mereka tinggal di keluarga atau teman yang cukup aman. Nah, mereka ini lebih banyak membutuhkan dukungan logistik. Jadi secara rutin kita kirimkan dukungan logistik yang mereka butuhkan. Ada yang minta genset, kita kirimkan. Ada yang minta selimut, ada yang minta pamper, semua kita coba penuhin. Apakah memang ada camp-camp khusus untuk warga negara Indonesia ini, atau mereka bergabung juga dengan korban gempa lainnya yang warga lokal di sana, warga negara Turki? Kalau yang dievakuasi ke Ankara semuanya tinggal di kediaman resmi saya di Wisma Duta. Jadi kami sekarang hidup satu rumah ber-150 orang itu, dan yang sementara yang di lokasi mereka ada yang sebagian kecil yang di camp, tapi sebagian besar mengungsi ke keluarga-keluarga yang ada di pinggir kota. Jadi di daerah-daerah yang pegunungan yang tidak terlalu padat, yang relatif lebih aman. Oke, Pak Dubes, sekarang ini kan masih ada tim Indonesia yang di sana, tim kemanusiaan Indonesia yang berada di Turki juga yang sudah dikirimkan oleh pemerintah Indonesia. Apa kemudian fokusnya sekarang dari mereka? Jadi pemerintah Indonesia memiliki 4 tim di Turki saat ini. Yang pertama adalah tim evakuasi WNI, perlindungan WNI. Ini most likely sudah selesai tugasnya, hampir selesai. Yang kedua adalah tim SAR yang dari Basarnas, dan mereka juga dalam beberapa hari ke depan akan selesai karena masa emergensi sudah selesai. Kemudian ada tim emergency medical team, itu sekitar 119 orang, itu dari yang dikoordinasikan oleh Kemkes. Ini baru sekitar 1 minggu ini mulai menggelar rumah sakit lapangan, dan ini masih akan dibutuhkan seminggu 2 minggu ke depan. Dan yang terakhir adalah tim logistik, itu dari TNI Angkatan Udara, karena atas perintah Menhan kita meminjamkan 1 pesawat Hercules C-130 yang berbasis di Ankara, yang 24 hours bekerja membantu pemerintah Turki untuk mengirimkan logistik dari Ankara, dari Istanbul, dan ke berbagai daerah. Jadi kalau dilihat dari size-nya, ini adalah misi kemanusiaan terbesar yang pernah digelar pemerintah Indonesia di luar negeri. Baik, dan sudah difokuskan, ditentukan fokusnya akan kemana saja untuk membantu Turki menangani pasca gempa 7,8 magnitudo. Pak Dubes Indonesia, Duta Besar Indonesia untuk Turki, Pak Lalu Muhammad Iqbal, terima kasih sudah bergabung di Sapa Indonesia Malam, berbagi informasi. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu.